Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Rindiani dengan NIM B1B1211006 dengan prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang birokrasi klasik para tokoh untuk memenuhi mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia dengan dosen Pak M. Yusuf, Esos MIP. Berikut adalah video. Birokrasi menurut para tokoh, yaitu yang pertama, birokrasi secara umum. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Kemudian yaitu yang pertama, pengertian birokrasi menurut Mosca dan Michel. Pendapat Mosca berkait dari kritiknya terhadap klasifikasi tradisional tentang pemerintahan yang mengkategorikan pemerintahan dalam sebuah demokrasi, aristokrasi, atau monarki. Konsepnya tentang birokrasi dan ketidakpuasannya terhadap tipe pemerintahan pola tradisional. Bagi Mosca, inti realitas dari sistem politik adalah kekuasaan. Dan oleh karena itu, ia kemudian menawarkan kategori baru yang didasarkan inti realitas tersebut. Kategori dimaksud adalah tipe feodal dan tipe biokratis. Kemudian yang dimaksud dengan tipe feodal adalah bahwa dalam suatu pemerintahan, kelas yang berkuasa memiliki struktur yang sederhana. Setiap anggota misalnya menjalankan fungsi ekonomi, perundang-undangan, atau militer. Masing-masing anggota dapat menjalankan wewenang secara langsung dan memiliki wewenang personal terhadap kelas yang dikuasainya. Sedangkan pada negara birokratis, fungsi-fungsi ini dipisahkan secara tajam dan menjadi kegiatan yang eksklusif dari bagian-bagian khusus kelas yang berkuasa. Di antara bagian-bagian tersebut, ada satu kelompok yang karena kehadirannya di suatu negara disebut sebagai birokratis. Porsi tertentu dari kekayaan nasional dialokasikan kepada satu badan yang pejabat-pejabatnya digaji. Inilah yang disebut sebuah birokrasi. Kemudian terdapat konsep di dalam Mosca, yaitu kemudian dikembangkan oleh Michel. Namun tidak sekedar memperluas tesis Mosca bagi semua organisasi, bahkan menetapkannya menjadi suatu bentuk yang lebih deterministik. Michel sepakat dengan Mosca bahwa sebuah birokrasi adalah kebutuhan negara modern. Di dalam birokrasi, kelas-kelas yang secara politik dominan akan menjaga kedudukan mereka, sedangkan kelas-kelas menengah yang tidak terjamin akan mencari jaminan dalam sebuah pekerjaan. Hal lain yang patut digarisbawahi adalah bahasan Michel dan Mosca tentang konsep birokrasi sebagai suatu badan bagi pejabat yang digaji juga dapat dilihat sebagai bentuk penolakan atas pemikiran demokratis konstitusional. Kemudian teori birokrasi dari Max Weber. Menurut Max Weber, birokrasi dapat diartikan sebuah pemerintahan atau pengaturan yang dapat dilakukan dari sebuah meja ke meja secara terpisah. Peraturan, dan pengambilan keputusan secara terpisah-pisah itu adalah untuk menghindarkan terjadinya subjektivitas keputusan dan pengawasan pada satu tangan. Teori birokrasi menurut Max Weber memiliki suatu anggapan. Untuk menciptakan nilai produksi yang tinggi, organisasi harus menggunakan sistem birokrasi. Birokrasi menurut Max Weber ini menekankan aspek struktur di mana perlu dibentuk untuk terciptanya proses kerja yang efektif dalam organisasi. Konsep umum tentang birokrasi menurut Max Weber bukan hanya terdiri dari gagasan tertentu tentang kelompok, tetapi juga ada gagasan tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda dalam kelompok tertentu. Nah, Max Weber juga memandang birokrasi
secara rasional sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern yang menurutnya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial. Proses ini mencakup ketepatan dan kejelasan yang dapat dikembangkan dalam prinsip-prinsip memimpin organisasial sehingga memudahkan dan mendorong konseptualisasi ilmu sosial. Kemudian, menurut Max Weber, demokrasi tidak sama dengan birokrasi, di mana dalam birokrasi ini memerlukan persyaratan dalam pengangkatan seorang pejabat. Sedangkan demokrasi mensyaratkan pemilihan seseorang atau pejabat oleh banyak orang atau tidak diangkat. Teori birokrasi Max Weber memiliki suatu anggapan bahwa menciptakan nilai produksi yang tinggi, organisasi harus menggunakan sistem birokrasi. Karena menurut Max Weber, ia menekankan aspek struktur di mana perlu dibentuk untuk terciptanya proses kerja yang efektif dalam berorganisasi. Teori birokrasi Weber terdiri suatu bentuk organisasi kerja hierarkis di mana pejabat atau pekerja terspesialisasi dalam bidang dan fungsinya. Bagi Max Weber, birokrasi adalah instrumen dominasi. Kemudian Max Weber memunculkan dua tipe masyarakat menurut karakteristiknya. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional, yaitu terdiri dari masyarakat patriarki dan warisan, misalnya sebuah keluarga yang menonjol. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat yang birokratis, yaitu rasional atau legal. Mereka menekankan aturan impersonal dan rasionalitas. Kemudian teori birokrasi menurut Karl Marx. Karl Marx cenderung menganggap keberadaan birokrasi pemerintah berpihak pada kekuatan politik. Yang memerintah Karl Marx justru memandang birokrasi sebagai wujud kepentingan partikular yang sangat spesifik. Dapat dikatakan demikian karena menurutnya birokrasi tidaklah mewakili kepentingan umum. Karl Marx juga menyebutkan kepentingan tersebut adalah kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya. Birokrasi merupakan alat dominasi suatu kepentingan partikular terhadap lainnya. Birokrasi muncul untuk mengadvokasi kepentingan kelas borjuis. Sebab negara hanya merupakan sebuah instrumen dari para borjuis untuk melakukan eksploitasi pada kelas proletar. Kemudian menurut Karl Marx, birokrasi selamanya hanya mencerminkan kepentingan partikular dari kelas dominan dan masyarakat. Dalam perspektif ini, birokrasi tak ubahnya instrumen yang dikuasai dan dijalankan oleh kelas berkuasa untuk mengamankan kepentingannya. Justifikasi dan eksistensi dan birokrasi sepenuhnya itu tergantung pada kelas yang berkuasa. Ketika birokrasi mengklaim telah mempresentasikan kepentingan universal masyarakat, sesungguhnya itu tak lebih dari selubung ideologis yang berusaha mengaburkan hakikatnya sebagai pelayan dominasi kelas penguasa. Teori birokrasi menurut Karl Marx mengatakan adanya pembagian kelas. Karl Marx mengatakan bahwa setiap masyarakat itu pasti ada kelasnya masing-masing, tidak ada pemerataan, tidak ada jalur yang sama. Namun sudah dibagi antara kelas yang berkuasa dan kelas yang tidak berkuasa. Dan yang saya sebutkan tadi yaitu kelas berkuasa, yaitu yang pertama kelas borjuis, dan kelas yang tidak berkuasa itu dinamakan kelas proletar. Itulah tadi penjelasan tentang birokrasi klasik para tokoh. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.